Oke, hai. Selamat datang kembali di YouTube channel ini di Florentina Iwina, dan kali ini aku mau kasih quick informations about some kind of documents that you need to travel in the Philippines. Jadi aku lagi travel di Philippines dan memang ada beberapa pertanyaan yang nanya apa dokumen yang mesti disiapkan ketika terbang ke Philippines, di Filipina. Oke, karena begitu banyak ternyata teman-teman yang bertanya, dan ya udah aku buatin video ini. Jadi ini berupa informasi yang cukup cepat. Nanti ada beberapa dokumen yang sebenarnya gampang-gampang susah untuk disiapin, tapi kamu jangan khawatir karena ini dia beberapa dokumen yang mesti disiapin sebelum keberangkatan kalian ke Philippines, atau kalian yang mungkin memang mau terbang ke Philippines dalam waktu dekat. Dan satu hal yang pasti, informasi ini bisa aja berubah setiap waktu, karena kita tahu semenjak pandemi, semenjak COVID, informasi seputar traveling atau apapun itu kayak liquid gitu kan, kayak suka berubah-berubah setiap bulan, bahkan setiap minggu. Jadi untuk saat ini informasi yang aku mau kasih mungkin bisa relevan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, please komen di bawah, dan jangan segan-segan untuk tanyain aja. Nanti kalaupun misalnya aku bisa bantu jawab, aku pasti bantu jawab. So, ini dia beberapa dokumen yang mesti kalian siapin selama atau ketika kalian mau terbang ke Philippines. Check this out. Nah, jadi ada beberapa dokumen setelah aku siapin, ternyata ada kurang lebih sekitar 9 hal yang harus disiapkan atau dokumen yang berhubungan dengan traveling ke Philippines. Yang pertama adalah paspor. Paspor lama atau paspor baru kamu. Kenapa aku sertain paspor lama dan paspor baru? Karena kan kita udah tahu kalau ada peraturan yang memang bilang paspor harus masa berlakunya selama 6 bulan, tapi kalau ternyata masa berlaku paspor kita itu less than 6 months, itu tidak akan bisa dipakai untuk travel atau bepergian. Jadi alangkah baiknya pastiin kalau paspor kita masih bisa atau masih berlaku selama lebih dari 6 bulan. Ataupun kalau teman-teman mau siapin lagi, mau make sure lagi dan ternyata paspornya udah mau habis nih masa berlakunya, ya udah buat dulu nih paspornya. Jadi yang pertama adalah paspor, yang kedua adalah KTP. We need ID card, seriously, we need ID card. Jadi kayak KTP itu dipersiapkan juga. Kemudian yang ketiga adalah travel insurance. Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin untuk travel insurance, aku kemarin ambil dari Pacific Cross. Untuk website nanti aku akan kasih ke details video di bawah. Nanti tinggal cek aja beberapa website, atau mungkin ada beberapa dokumen yang harus disiapin, tinggal teman-teman cek lagi di bawah untuk detailnya. Nah, back to travel insurance, aku kemarin ambil pacificcross.com.ph. Jadi kenapa perlu travel insurance? Ini udah kayak travel ke Eropa ya, I can say that. Karena semenjak COVID emang udah agak sedikit strict. Jadi untuk travel insurance ini sangat diperlukan. Kemarin aku beli travel insurance-nya di pacificcross.com.ph ini, dan ketika kita mau boarding, cetak boarding pass alias check-in online di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta ataupun di bandara internasional lainnya, itu nanti bagian tiketing itu nanya, ada travel insurance nggak? Dan travel insurance ini harus kita print out. Jadi kita print out, dan dari pihak tiketing mau lihat details apa aja yang nge-cover kita selama perjalanan atau selama traveling kita selama di Philippines. Jadi we really need to purchase this travel insurance. Jadi saran aku sih ambil dari Pacific Cross aja gitu loh. Untuk harga, kemarin aku dapat harga yang sekitar 60-an USD. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau beli yang lebih murah lagi dari itu mungkin bisa, ataupun mau beli yang lebih mahal dari itu juga bisa. Tapi kemarin aku purchase via USD. Again, the website is pacificcross.com.ph. Next is number 4, yaitu adalah tiket PP. Karena selama traveling kan kita butuh tiket pulang dan pergi. Jadi tiket pulang dan pergi ini sangat amat dibutuhkan. Yang kelima adalah bookingan hotel.
Ya, kita perlu sertakan bukti bookingan hotel kita karena nanti ini akan diperlukan ketika kita ngisi yang namanya atau register dari One Health Pass. Apa itu One Health Pass? Nanti akan kita bahas. Tapi yang pasti nanti dari ini akan sangat berkaitan nih teman-teman, dari poin 1, 2, 3 sampai 9 dokumen ini. Oke, jangan lupa untuk bukti bookingan hotel. Yang berikutnya adalah sertifikat vaksin untuk Peduli Lindungi. Sorry. Jadi untuk sertifikat vaksin Peduli Lindungi ini sebenarnya tuh kita udah punya kan standar WHO. Kalau bisa kita cek lagi di aplikasi Peduli Lindungi itu udah ada untuk sertifikat internasionalnya. Tapi ternyata itu aja tuh nggak cukup. Itu saja tidak cukup karena kita tetap butuh yang namanya bukti vaksin yang lain. Tapi yang pasti sekedar jaga-jaga sertifikat vaksin dari Peduli Lindungi ini kita perlu siapin. Setelah itu yang ke-7 baru kita perlu yang namanya sertifikat vaksin yang buku kuning. Jadi aku sertain fotonya. Nah, di situ, yang kuning ini kita butuhin karena nanti di situ isinya adalah tentang vaksin kita dari yang pertama, vaksin COVID yang pertama kita dapatnya vaksin brand apa, tanggal kita vaksin berapa, tanggalnya berapa, and then lokasinya di mana. Kemudian vaksin kedua juga gitu, dan vaksin ketiga kalau misalnya teman-teman udah booster gitu kan. Dan yang pasti untuk bisa ke Philippines itu standarnya adalah sudah vaksin kedua, itu yang paling penting. Jadi untuk sertifikat vaksin pastikan kalau kita punya sertifikat vaksin yang buku kuning ini gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang buku kuning ini? Nah, kebetulan ada banyak banget pertanyaan karena cukup susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu adalah part yang ini nih. Bagaimana detailsnya? Nah, untuk dapetin sertifikat vaksin yang buku kuning ini, kebetulan aku buatnya nggak di Jakarta, tapi aku dapat informasi juga kalau untuk buat ini bisa di Jakarta, itu di Bandara Suta. Aku kemarin buat buku kuning ini atau sertifikat vaksin yang buku kuning ini buatnya kan di tempatku ya, di Pontianak. Nah, beberapa informasi yang udah aku gather, udah aku dapetin untuk dapetin ini di Jakarta itu adalah yang pertama, siapin surat ataupun bukti kalau kita udah vaksin. Buktinya itu kayak yang dari Peduli Lindungi tadi, itu bukti kalau kita udah vaksin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pergi ke kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Soekarno-Hatta. Jadi di sana kita bisa proses atau lebih tenar dengan KKP, yaitu kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Soekarno-Hatta. Kemudian kita tinggal pergi ke ruang vaksinasi 1, dan kemudian kita pergi ke kasir untuk bayar Rp45.000. Itu bayarnya nggak bisa pakai cash loh guys, jadi kita bisa bayar via Bank Mandiri, BNI gitu-gitu kan, yang pasti nggak via BCA. Jadi itu harus punya bank yang tadi aku sebutin untuk bisa transfer via virtual account-nya, ataupun bayar via pos juga bisa, kantor pos. Oke, setelah lakukan pembayaran kita balik lagi ke kantor KKP tadi untuk pergi lagi ke ruang vaksinasi 1 untuk kasih bukti kalau kita udah bayar. Jadi setelah itu kita tinggal tunggu 5-10 menit dan kita langsung dapetin yang namanya sertifikat vaksin yang buku kuning tadi. Jadi sebenarnya banyak yang nanya, kenapa kita butuh sertifikat vaksin yang buku kuning ini sih? Jawabannya tuh simple, karena itu udah standar WHO. Tapi setelah kita lihat lagi, sebenarnya yang dari Peduli Lindungi apps juga sebenarnya udah standar WHO, tapi balik lagi yang aku bilang, dari Peduli Lindungi itu aja tuh nggak cukup. Jadi kita tetap butuh yang namanya buku kuning tadi. So basically sih sebenarnya buatnya gampang, cuman karena itu hal baru buat kita, jadi kayak sabar aja lah, pasti bisa. Tuh harga juga 45.000 gitu kan. Oke, next, setelah beberapa dokumen udah siap, mulai dari paspor kamu, KTP, travel insurance, tiket PP, kemudian booking hotel, ada sertifikat vaksin Peduli Lindungi, dan sertifikat vaksin yang buku kuning udah jadi. Berikutnya adalah PCR. Ya, PCR mesti berlaku 2 kali 24 jam, which means 48 jam. Jadi pastiin kamu ngitungnya kayak pas gitu loh. PCR, swab test. Oke, kemarin aku PCR dapat harga yang 295 ya, di beberapa tempat emang 295. Dan kalau misalnya hasil PCR kamu positif, itu langsung ngefek lagi nih ke aplikasi Peduli Lindungi, dan nanti akan bilang kalau itu jadi warna hitam, yang dibilang kita nggak bisa travel. Jadi pastiin juga hasil PCR kita atau hasil PCR kamu harus negatif supaya perjalanan tetap bisa dilakukan. Jangan sampai negatif, jangan sampai positif maksudnya, karena kalau misalnya positif itu tuh nanti jadi kayak ribet lagi perjalanannya, dimana kita harus reschedule lagi, inilah itulah. Tapi
percayalah semua akan baik-baik aja. Next, yang terakhir adalah, ini juga yang paling penting, register di One Health Pass. Apa itu One Health Pass? Itu tuh kayak sebuah website yang dimana isinya kayak kita tuh ngasih deklarasi kalau kita mau melakukan perjalanan di Filipina, dan kita juga menyertakan riwayat kesehatan kita gitu kan. Nanti di situ kita bisa buka websitenya di onehealthpass.com.ph. Nah, di situ kita tinggal kasih identitas kita, kemudian kita juga di situ kasih bukti vaksin kita, data diri kita termasuk rincian paspor kita. Kemudian di situ kita juga kasih di hotel mana kita menginap. Kemudian di situ juga kita kasih riwayat kesehatan, itu udah pasti. Nah, basically kita juga ngasih tahu di website itu, kita sertakan kapan tanggal keberangkatan dan kedatangan kita di Philippines. Kemudian identitas flight kita pakai maskapai apa, dan nomornya berapa, segala macam, kode penerbangan. Jadi untuk isi One Health Pass ini kalau bisa sebelum terbang ke Philippines, karena ketika kita check-in pun, ketika mau cetak boarding pass, ini nanti dari bagian tiketing, mas-mas atau mbak-mbak bagian tiketing yang di Jakarta ya, yang di Soekarno-Hatta, akan nanya beberapa dokumen yang udah aku mention tadi, yang udah aku sebutin tadi, selama ada 9 dokumen. Jadi kalau bisa siapin 9 dokumen ini, dan yang harus di print out adalah pertama travel insurance. Kemudian yang sisanya nggak apa-apa, kita sediain yang online aja. Yang One Health Pass tadi nggak usah di print, tinggal kasih bukti kalau kita misalnya udah isi atau kita udah register, itu nanti kita akan dapetin kayak barcode. Nah, barcode ini tinggal kita screenshot aja, nanti tinggal dikasih lihat ke bagian tiketing di Bandara Soekarno-Hatta dan di Bandara Ninoy. Jadi Bandara Ninoy Aquino di Philippines. So, itu dia beberapa hal yang mesti kita siapin selama terbang di Philippines. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, gak apa-apa, tanya aja, aku akan jawab sebisa aku. Dan buat teman-teman yang mungkin juga ada tambahan, mungkin aku ada yang miss tentang dokumen yang aku lupa mention ini, please tambah di bawah dan tambahin aja komen kamu. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you so much guys for watching, and bye-bye, have a good day. Ciao!